Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kemarin ada yang tanya, Mas, bagaimana sih cara untuk berbisnis travel, berbisnis biru perjalanan, agen travel dan lain sebagainya? Saya sampaikan di sini ya beberapa menit, mumpung ada kesempatan sebelum saya beraktivitas. Jadi mumpung saya juga masih fresh, ingat barusan persiapan mandi dan mau beraktivitas. Jadi memang saya dulu itu berangkatnya itu dari senang, senang yang paling dasar itu adalah hobi. Hobi itu adalah kesenangan kita. Saya itu senang jalan-jalan, hal yang belum saya ketahui, terutama tempat. Waktu itu saya ada di Bali, di Jogja. Itu kebetulan saya dulu itu ada ya semacam kayak mobil ya, semacam dikasih mobil sama fasilitas ya, fasilitas sama orang tua saya itu memang saya manfaatkan untuk eh, edukasi lah, edukasi saya sendiri waktu itu. Oh, saya kepingin ke Bali, saya kepingin ke Jogja. Itu dasarnya saya waktu saya masih muda, SMA itu ya, bahkan SMP, SMA, kemudian kuliah. Nah, kuliah itu saya sudah tahu bahwasanya di Bali seperti ini, di Jogja seperti ini. Waktu itu trip perdana saya waktu kuliah itu bawa rombongan ini ya, itu ada studi ke Bali. Saya disuruh menyiapkan makan, minum, akomodasi hotel dan sebagainya. Itu pasrah ke saya karena kebetulan satu kelas itu ya. Itu saya belajar dari pengalaman saya, dan bagaimana bisnis travel itu memang saya itu mengalir gitu ya, dari yang nggak tahu jadi tahu, tahu duluan gitu loh daripada teman-teman saya. Akhirnya saya dipercaya untuk mengetuai ya, menggait, membawai rombongan teman-teman kuliah itu. Nah, setelah itu berjalan, karena saya hobi dan saya waktu itu tidak memikirkan untuk keuntungan dan lain sebagainya, sama sekali tidak. Dan saya itu senang. Nah, itu meskipun saya itu ibarat itu modal sendiri ya, itu tapi senang. Itulah hobi. Saya bisa tahu ke sana itu merupakan kesenangan saya, dan saya itu merasa bahagia, dan saya itu merasa bangga. Oh ya, saya itu dikasih fasilitas seperti ini dan anugerah kekayaan alam dan sebagainya harus saya nikmati dimanapun tempat itu berada. Lah, singkat cerita, saya lakukan perjalanan wisata saya sendiri itu. Saya tidak ada niat untuk berbuka atau buka bisnis travel sebenarnya itu. Berhubung saya itu kesana kesini kesana, oh kenapa ya saya itu senang sekali ya dengan dunia seperti ini. Nah, itu saya lakukan berulang kali, satu dua kali ke Bali, tiga kali, empat kali, terus akhirnya saya itu hafal. Dan di antara lingkungan saya, di antara jaringan saya, di antara circle saya itu tahu bahwasanya itu saya sering ke Bali dan saya sering ke Jogja. Maka dari itu saya itu dipercaya untuk menggait atau untuk menjadi tour leadernya itu ya, menjadi tour leader. Karena saya dirasa apa namanya itu tahu dulu seputar Jogja dan Bali, itu dasarnya saya. Dan setelah itu dengan pengalaman saya lebih tahu dahulu, lebih tahu duluan gitu ya daripada teman-teman saya, ya sudah saya branding diri saya membuat suatu perjalanan, agen perjalanan tour ya, namanya itu Sutama. Nah, Sutama itu berasal dari waktu itu dulu orang tua saya punya usaha namanya UD Sumber Tani, dan berjenjang berjenjang turun ke generasi saya, generasi kedua saya tambahi maju ya, Sumber Tani maju. Tapi seiring dengan perkembangan dunia transport, waktu itu kita punya beberapa transport itu, eh, saya namai Sumber Tani maju lah, nggak mungkin lah, karena ini kita di jalan dan kita bukan orang satu-satunya orang tani di area sini. Maka dari itu kita singkat supaya lebih menarik, yang pertama. Yang kedua, untuk artinya itu memang supaya supaya tidak
apa ya, saru lah bahasanya ya, kalau bahasa kita itu tidak keki gitu ya. Jadi saya singkat jadi Sutama. Jadi sumber tani maju itu dasarnya. Cuman CV saya itu namanya sumber wisata utama gitu, karena sumber tani maju sudah ada namanya. Jadi di Kemenkumham nggak bisa. Itu dasarnya saya. Jadi kamu harus lakukan dengan kesenangan. Apalagi sudah berhitung ya. Waktu itu saya nggak ada hitungan. Terus lama kelamaan karena kita harus ya, saya sudah berkeluarga dan sebagainya, kita harus berhitung. Nah, itu ketemulah jalan di persimpangan atau di perempatan pertigaan roda kehidupan gitu ya. Jadi kita harus berhitung untuk suatu perjalanan trip ke Bali atau perjalanan ke Jogja ini, kita harus hitung bisnya, akomodasi semuanya dan sebagainya. Kita harus lakukan beberapa perhitungan, dan sisanya itu baru keuntungan kita, karena kita dijasa, kita tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Kita lakukan dulu, kita buat mereka yakin, mereka biar bisa merasakan, sehingga mereka itu baru bisa menghargai kita, baru bisa merasakan, karena kita di dunia jasa gitu ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu dasarnya. Nah setelah itu berhitung, nah kita buka lah ini penjabaran semua, nanti kita bahas di next lah untuk perhitungan travel. Yang jelas saya bisnis travel ini saya lakukan dengan senang hati. Nah nanti jatuhnya waktu membuat bisnis itu kan katakan sudah berhitung, itu laba rugi, untung, buntung itu ada semua, dan itu saya lakukan dengan senang hati semua, meskipun kadang itu BEP saja atau minus, atau ya bahasanya itu buntung lah ya, karena di jalan itu tidak ada yang tahu bakal terjadi apa. Cuma yang bisa kita lakukan meminimalisir resiko di jalan. Jadi seperti kendaraan, kemudian persiapan yang matang biar tidak terjadi over budget dan lain sebagainya. Maka dari itu kita perhitungkan semua. Kadang sudah kita hitung, tapi kadang di lapangan itu tidak sama dengan apa yang kita rencanakan, itu lain ceritanya. Cuman it's okay, jangan dianggap itu sebagai akhir dari segalanya. Itu adalah merupakan proses untuk meyakinkan diri kita bahwasanya itu, oh ya, kita ini adalah untuk harga pelayanan gitu ya. Jadi sebuah harga gimana ya bahasanya itu ya, ini adalah arti sebuah pelayanan gitu ya. Jadi menarik, saya juga senang sekali di dunia travel ini, dan saya sangat senang sekali tamu saya juga saya edukasi bagaimana berwisata itu dengan menikmati budaya yang kita jual itu apa, yang kita kata apa, sampaikan semua ke tamu kita ya. Bahkan kita sudah go internasional ke Singapura, Malaysia, Thailand. Kita merintis dari sebelum pandemi sampai terjadi pandemi, dan setelah pandemi ini kita jalan lagi. Alhamdulillah, meskipun belum banyak peminatnya, tapi paling tidak kita berinvestasi. Dan kata kuncinya memang saya ini melakukan trip sebelum mereka tahu. Waktu itu saya dari awal itu sudah, oh ya, kalau saya tahu sana dulu saya bakal bisa jual kota ini, katakanlah kota Bali ini ya, Pulau Bali ini kita tahu dulu. Sama saja saya healing itu investasi, kalau sampean benar-benar mencermati arti sebuah travel. Jadi enak juga sih, enaknya itu ya kita jalan-jalan itu investasi dan tidak akan mati, karena kita ya intinya tapi harus belajar di sana, nggak hanya menikmati saja, tapi kita harus tahu sekitarannya sini, rumah makannya sini ya, oh ya ini yang bagus, ini rekomendasi untuk makan siang makan malam, oh ini mantap, ini oh view-nya oke, ini kita jual. Itu merupakan pondasi dan investasi jangka panjang. Dan saya dari pertama itu tidak pernah membayangkan bakal seramai ini. Jadi dulu saya berangkat itu, aduh,
keluar kos banyak kan, keluar duit banyak. Ke Bali nggak cukup 1 juta satu orang, minimal kita 2 juta sama sakurnya itu minimal sudah ya dicampur ngemper-ngemper. Cuman setelah kita jalan, nah saya perdalam, oh ya ini investasi nggak akan mati sampai kapanpun. Itu kata kuncinya. Jadi investasi yang terbaik adalah jalan-jalan. Terima kasih, saya Kiki Widiantono dari Sutama Tour and Travel. Ingat wisata, ingat Sutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.